Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai strategi pengajaran pecahan dan operasinya. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama Safira Kuita Melati, NIM 193141038, yang kedua Rahmawati Setio Ayu Wijayanti, NIM 193141041, yang ketiga Elia Lulu Marjenun, NIM 193141043, yang keempat Evita Eka Nuridayati 193141045, yang kelima Via Ainun Munawaroh, NIM 193141048, dan yang terakhir yaitu Gusti Retno Ayu, NIM 193141061. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu yang pertama strategi penanaman konsep pecahan, dan yang kedua strategi pembelajaran pecahan senilai dan perbandingan pecahan, yang ketiga strategi pembelajaran operasi hitung pecahan, dan yang terakhir yaitu penerapan metode dalam pembelajaran bilangan pecahan. Adapun materi yang pertama yaitu strategi penanaman konsep pecahan, yaitu kegiatan mengenal konsep pecahan didahului dengan guru menggunakan soal cerita yang menggunakan objek nyata. Misalnya yaitu buah apel, pizza, dan lain-lain. Nah, selanjutnya guru juga dapat menggunakan alat peraga daerah bangun datar beraturan. Misalnya persegi panjang atau lingkaran yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan tentang pembagian harta warisan dan sesuai dengan konsep salah satu ilmu matematika yaitu bilangan pecahan. Yang pertama, harta warisan untuk anak laki-laki 2 kali bagian dari anak perempuan. Yang kedua, jika orang yang meninggal tidak punya anak laki-laki dan hanya punya 1 anak perempuan, maka bagiannya setengah. Sedangkan jika punya anak perempuan lebih dari 1, maka bagiannya adalah 2/3. Bagian warisan bapak dan ibu, dan jika yang meninggal punya anak, maka keduanya sama-sama mendapatkan bagian 1/6. Yang keempat yaitu bagian harta warisan ibu jika ibu yang meninggal tidak punya anak adalah 1/3 atau 1/3. Yang kelima, harta warisan boleh dibagi setelah membayar semua hutang yang meninggal. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran pecahan senilai dan perbandingan pecahan. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Pecahan ini merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Perlu kita ingat bahwa bilangan yang dilakukan bukanlah bilangan 0, sebab 0/0 hasilnya tak terhingga. Nah, pecahan yang berbeda juga dapat dikatakan senilai jika perbandingannya tetap. Selanjutnya yaitu metode perbandingan pecahan yang senilai. Nah, yang pertama ada metode gambar. Nah, metode gambar yaitu metode yang seperti yang ada di slide, di mana gambar tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawahnya menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar adalah sama, meskipun dengan bentuk pecahan yang berbeda, maka pecahan-pecahan tersebut disebut pecahan-pecahan senilai. Dapat kita lihat di slide-nya bahwa antara gambar yang diarsir dengan gambar yang tidak diarsir itu sama ya.
Selanjutnya metode perkalian. Nah, untuk mencari dengan metode perkalian ini yaitu dengan cara mencari pecahan senilai dengan mengkalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contohnya, yang pertama ada tentukan pecahan senilai dari 1/4. Nah, pecahan senilai dari 1/4 itu apa aja gitu ya. Yang pertama kita kalikan 2/2, dimana 1/4 dikali 2/2 hasilnya 2/8. Selanjutnya kita kalikan 3/3. Nah, dimana 1/4 nya dikali 3/3 hasilnya 3/12. Selanjutnya 1/4 dikalikan 4/4, dimana hasilnya 4/16. Dan yang terakhir ada 1/4 dikalikan 5/5, dimana hasilnya 5/20. Nah, dan itu seterusnya ya teman-teman. Yang penting dikalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama gitu. Jadi pecahan yang senilai dari 1/4 itu ada apa aja? Ada 2/8, ada 3/12, ada 4/16, dan ada 5/12. Selanjutnya ada metode pembagian. Nah, untuk mencari bilangan yang senilai dengan metode pembagian ini, maka kita cari atau kita tentukan faktor kelipatan yang sama antara dua bilangan tersebut gitu ya. Contohnya ada soal di gambar slide. Soalnya yaitu tentukan pecahan senilai dari 5/25. Penyelesaiannya, langkah pertama menentukan faktor kelipatan antara 5 dan 25. Nah, faktor kelipatannya itu ada apa aja gitu ya. Faktor kelipatan 5 ada 1 dan 5. Sedangkan faktor kelipatan 25 ada 1, 5, dan 25. Maka faktor kelipatan yang sama antara 5 dan 25 hasilnya 5, karena 5-nya ada yang 5 faktor kelipatan ada 5, dan yang 25 faktor kelipatannya ada 5 juga gitu ya. Jadi yang sama itu angka 5 itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membagi pecahan dengan 5/5 gitu ya. Dimana 5/25 dibagi 5/5 hasilnya 1/5. Nah, jadi pecahan yang senilai dari 5/25 hasilnya yaitu 1/5. Selanjutnya yaitu metode garis bilangan. Nah, metode garis bilangan adalah metode dengan cara menggambar garis tepat bilangan-bilangan dituliskan dari yang terkecil hingga terbesar. Seperti yang ada di slide ya teman-teman. Di situ ada garis-garis dan juga ada bilangan. Dimana jika pecahan yang ada di garis bilangan tersebut terhubung dengan garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai. Contohnya ada 1/2 terhubung dengan 2/4 dan terhubung lagi dengan 3/6, maka bilangan tersebut senilai. Ada lagi 2/2 terhubung dengan 3/3, terhubung dengan 4/4, terhubung dengan 5/5, dan terhubung dengan 6/6, maka kelima bilangan tersebut senilai karena terhubung dengan garis putus-putusnya tadi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai perbandingan pecahan. Nah, membandingkan pecahan itu berarti kita melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Nah, membandingkan pecahan itu adalah menentukan hubungan nilai antara pecahan yang ditandai dengan kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Nah, untuk membandingkan pecahan sendiri, yang harus kita lakukan itu adalah membuat kedua pecahan tersebut itu memiliki penyebut yang sama. Nah, lalu setelah pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, lalu kita lihat pembilang mana yang lebih besar. Nah, cara itu memungkinkan kita untuk mengetahui pecahan mana yang lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu ada dua cara membandingkan pecahan. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan dengan melihat bilangan penyebutnya. Nah, jika pecahan tersebut itu memiliki penyebut yang sama,
Contohnya seperti kita membandingkan 3/15 dengan 5/15. Maka kita perlu melihat pembilangnya saja. Kita tidak perlu melihat penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Nah, bilangan yang kecil pada pecahan tersebut itu adalah 3/15, sedangkan yang besar yaitu 5/15. Selanjutnya yaitu cara yang kedua, membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, cara ini sebelum kita membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, menyamakan penyebutnya itu kita harus mencari KPK dari bilangan penyebut tersebut. Contohnya, kita punya bilangan pecahan 1/8 dan 1/6. Maka kita harus mencari KPK dari 8 dan 6. Nah, setelah didapatkan KPK 6 dan 8 yaitu 24, setelah itu maka kita langsung mengalihkan angka yang nanti hasilnya adalah 24. Nah, setelah dikalikan maka itu lebih mudah untuk mengidentifikasi manakah pecahan yang lebih kecil dan mana pecahan yang lebih besar. Nah, jadi dari 1/8 dan 1/6 itu 1/8 itu lebih kecil dari 1/6. Selanjutnya yaitu perbandingan pecahan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, perbandingan pecahan itu terdapat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk menentukan waktu per 3 malam bisa menggunakan rumus berikut ini. Waktu permulaan 1/3 malam akhir itu sama dengan waktu terbit fajar itu dikurangi dengan perbedaan waktu antara waktu matahari tenggelam dengan waktu matahari terbit dibagi 3. Nah, di sini ada contoh pukul 5 dikurangi 11 jam. 11 jam itu perbedaan waktu antara waktu matahari tenggelam dan waktu matahari terbit. Dibagi 3/3. Nah, dihasilkan 5 dikurangi 3 jam 40 menit. Dan hasilnya yaitu pukul 1 lebih 20 menit. Nah, didapatkan bahwa pukul 1 lebih 20 menit itu adalah permulaan 1/3 akhir. Sehingga dari pukul 1 lebih 20 sampai menjelang subuh itu adalah waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa. 3. Strategi pembelajaran operasi hitung pecahan. Operasi bilangan pecahan yang dimaksud pada poin ini dibahas beberapa operasi bilangan pada pecahan. Operasi bilangan pecahan seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Oleh karena itu, operasi hitung pecahan adalah operasi hitung dari bilangan rasional dengan berbagai macam. A. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda penjumlahan. Penjumlahan dapat dipahami sebagai bagian yang digabungkan dari keseluruhan yang sama. Bagian tersebut dikenal sebagai penyebut. Dalam penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bilangan yang dijumlahkan hanya bilangan pada pembilang saja, dan untuk operasi bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dari penjumlahan pada bilangan pecahan merupakan hasil dari dua bilangan dengan penyebut bilangan yang sama. Untuk menanamkan pemahaman operasi hitung
Penjumlahan pecahan kita bisa menggunakan media gambar pisah. Contoh soal 1/3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Untuk mengajarkan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Soal kedua, 1/3 ditambah 1/4. Kita mencari KPK penyebutnya, yaitu KPK 3 dan 4. KPK 3 dan 4 adalah 12. Jadi, 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 7/12. Untuk mengajarkan operasi penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari KPK penyebutnya, setelah penyebutnya sama, selanjutnya melakukan penjumlahan pada pembilang. Selanjutnya, B. Operasi pengurangan. Operasi hitung pengurangan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda pengurangan. Pada operasi pengurangan bilangan pecahan dapat dipahami sebagai bagian yang dipisahkan dari bagian keseluruhan yang sama. Dalam pengurangan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bilangan yang dikurangkan hanya bilangan pada pembilang saja. Dan untuk operasi bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dari pengurangan pada bilangan pecahan merupakan hasil dari dua bilangan dengan penyebut bilangan yang sama. Untuk menanamkan pemahaman operasi hitung pengurangan pecahan, kita bisa menggunakan media gambar pisah. Contoh soal. Yang pertama, 5/8 dikurang 2/8 sama dengan 3/8. Untuk mengajarkan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu dengan mengurangkan pembilangnya saja. Soal yang kedua, 3/4 dikurang 2/6 sama dengan kita mencari KPK 4 dan 6. KPK 4 dan 6 adalah 12. Jadi, 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3 dikurang 2 kali 2 per 6 kali 2 sama dengan 9/12 dikurang 4/12 sama dengan 5/12. Untuk mengajarkan operasi pengurangan dengan penyebut yang berbeda, yaitu harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dengan cara mencari ke KPK penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, selanjutnya melakukan pengurangan pada pembilang. Yang selanjutnya yaitu operasi perkalian. Operasi hitung perkalian bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda silang. Operasi perkalian pada pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Contoh soal, 2/3 dikali 3/3, maka langsung saja dikalikan 2 kali 3 per 3 kali 3 sama dengan 6/9. Kemudian operasi pembagian. Operasi hitung pembagian bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda bagi. Operasi pembagian pada pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Contoh soal, 4/9 dibagi 2/3 sama dengan 4/9 dikali 3/2 sama dengan 12/18, disederhanakan menjadi 2/3. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penerapan metode dalam pembelajaran bilangan pecahan. Metode yang pertama yaitu ada metode ceramah. Metode ceramah ini berbentuk penjelasan guru kepada siswa dan biasanya diikuti dengan tanya jawab tentang isi pelajaran yang belum jelas. Pada pelajaran matematika, metode ceramah ini dapat diterapkan pada waktu kegiatan pembelajaran baru dimulai atau pada saat guru menginformasikan materi pembelajaran yang tidak menuntut peran aktif siswa, misalnya menginformasikan definisi, teorema, rumus, atau prosedur. Kemudian metode yang kedua ada metode demonstrasi. Metode ini mempersyaratkan adanya suatu keahlian bagi guru untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya. Setelah demonstrasi, siswa diberi kesempatan melakukan keterampilan atau proses yang sama di bawah supervisi guru.
Nah, pada pelajaran matematika, metode ini digunakan antara lain saat pembuktian teori atau penurunan rumus, misal volume atau luas bangun ruang, penggunaan alat misalnya penggaris, bujur, derajat, jangka, dan lain-lain. Dalam menggambar atau melukis bangun, penggunaan alat peraga misalnya klinometer, kurvameter, dan lain-lain. Kemudian, metode yang ketiga ada metode deduktif. Metode ini dimulai dengan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pelajaran, kemudian disusul dengan penerapan atau contoh-contohnya pada situasi tertentu. Metode ini bergerak dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Nah, pada pembelajaran matematika di sekolah dasar atau MI, metode ini dapat digunakan misalnya pada saat guru menjelaskan tentang rumus-rumus dan penerapannya seperti rumus keliling, luas, ataupun volume, atau pada saat guru menjelaskan prosedur penyelesaian suatu masalah seperti menentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam yang menunjukkan waktu atau pukul tertentu. Nah, metode yang keempat ada metode ekspositori. Metode ini merupakan cara pembelajaran dengan guru berbicara pada saat-saat tertentu saja. Nah, pada pembelajaran matematika di SD, guru berbicara misalnya pada saat pembelajaran, menjelaskan materi, memberikan contoh, atau pada saat memberikan latihan pada siswa. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.